Assalamualaikum sahabat Narastori. Bayangkan, kau hanya ingin bekerja demi keluarga, tapi justru terjebak di rumah majikan yang senyumnya menyimpan luka. 2 minggu pertama terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Setiap malam, ia mendekat, setiap tatapan, menusuk hati, dan setiap bisikan, mengikis harapan. Tubuhmu lelah, jiwamu nyaris hancur. Tapi tak ada yang bisa mendengarmu berteriak di negeri orang. Apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok rumah sang majikan? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan, tuliskanlah sholawat untuk Nabi Muhammad di kolom komentar. Semoga sholawat itu menjadi saksi, agar kelak kita semua mendapat syafaat di akhirat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar kamu tak ketinggalan kisah nyata yang membuka mata dan menggetarkan jiwa. Malam itu langit Bangkok tampak murung. Awan hitam menggantung di atas gedung-gedung tinggi, seolah tahu bahwa akan ada jiwa yang terluka di dalam kota yang tak pernah tidur itu. Di sebuah kawasan elit di distrik Pathumwan, lampu-lampu rumah mewah menyala tenang, menyorot halaman luas yang dikelilingi pagar besi hitam mengilap. Di balik salah satu jendela besar rumah itu, tampak seorang perempuan muda duduk termenung. Namanya Dinda Ayuning Tias, gadis asal Jakarta yang baru 2 minggu menginjakan kaki di Thailand sebagai TKI. Ia direkrut oleh agensi legal dan dipercaya bekerja untuk keluarga elit Thailand, majikan pria paruh-baya bernama Tuan Hun Danai. Dari luar, rumah ini tampak sempurna. Lantai marmer berkilau, kamar pribadi dengan pendingin ruangan, makanan mewah, dan gaji yang dijanjikan besar. Tapi siapa sangka, 2 minggu ini menjadi siksaan yang tak pernah dibayangkan Dinda sebelumnya. Hari pertama, majikan memang ramah. Senyumnya hangat, tutur katanya sopan. Dinda merasa beruntung, bahkan sempat mengirim pesan singkat ke ibunya di kampung. Majikannya baik, rumahnya juga nyaman. Dinda senang. Namun sejak malam ketiga, perubahan mulai terasa. Tatapan Tuan Danai mulai berbeda. Tidak lagi seperti atasan kepada pekerja, tapi lebih seperti pemburu yang tengah mengamati mangsanya. Dinda merasa risih, tapi mencoba menepis prasangka buruk. Ia berusaha fokus pada pekerjaan. Memasak, membersihkan kamar, menyetrika pakaian, dan merawat anjing peliharaan mereka yang bernama Luka. Tapi setiap malam, langkah kaki majikannya semakin sering terdengar di depan pintu kamarnya. Kadang hanya berdiri diam di luar. Kadang terdengar suara nafas berat. Dan kadang, terdengar ketukan pelan yang membuat bulu kuduk Dinda meremang. Puncaknya terjadi di malam ke-10. Saat Dinda sedang tertidur, suara pintu kamarnya terbuka perlahan. Lampu kamar tetap mati, tapi ia bisa melihat siluet tubuh tinggi besar itu berdiri di ambang pintu. Jantungnya berpacu kencang. Ia tak berani bersuara. Tubuhnya gemetar di balik selimut. Tuan Danai tidak berkata apa-apa. Hanya menatap, lalu menutup kembali pintu. Tapi sejak malam itu, tidur Dinda tak pernah lagi tenang. Ia mencoba melapor ke agensi, namun ponsel yang disediakan dikontrol oleh pihak rumah. Setiap panggilan keluar dipantau. Bahkan pesan yang dikirim bisa saja dicegat. Dinda mulai panik, tapi wajahnya tetap ia jaga ceria di hadapan majikan. Ia tahu, satu langkah salah bisa menghancurkan segalanya. Hari ke-14, Dinda hampir pingsan saat mendapati handuk basah miliknya berada di kamar majikan. Tak ada orang lain yang bisa memindahkannya selain Tuan Danai. Ia ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Ia ingin marah, tapi tak punya daya. Malamnya, saat sedang mencuci piring, tiba-tiba majikannya berdiri di belakang. Nafasnya dekat, suaranya berat, dan tanpa permisi, ia menyentuh rambut Dinda lalu berkata lirih, "Kamu wangi sekali malam ini." Dinda tak bisa lagi menyembunyikan ketakutannya. Ia menjauh, membasahi mukanya, dan pura-pura batuk untuk menghindari kontak. Tapi detik itu, ia tahu, ia harus pulang. Namun, jalan pulang tidaklah mudah. Esok harinya, Dinda bangun dengan tubuh lemas. Matanya sembab, hatinya kalut. Ia berjalan menuju dapur dengan langkah gontai, namun segera menyadari sesuatu yang tak biasa.
Meja makan yang biasanya kosong di pagi hari, kini sudah terisi sarapan lengkap, tersusun rapi. Dan di ujung meja, duduk Tuan Danai, mengenakan kimono satin gelap, memandang Dinda tanpa berkedip. "Selamat pagi. Duduklah, aku buatkan ini sendiri," ujarnya sambil tersenyum. Dinda berdiri terpaku. Tubuhnya terasa dingin. Ia hanya mengangguk pelan lalu duduk, meski tak menyentuh sepiring pun makanan di hadapannya. Ia tahu, ini bukan bentuk kebaikan. Ini adalah bentuk tekanan yang samar. Ia mulai merasa bahwa rumah ini bukan lagi tempat bekerja, tapi sangkar emas yang menjebaknya perlahan-lahan. Siang harinya, Dinda beranikan diri mencari ponsel lamanya yang disita sejak tiba. Ia mengendap ke ruang kerja sang majikan, berharap bisa menemukannya dan menghubungi agensinya secara diam-diam. Namun belum sempat tangannya menyentuh laci, suara pintu berderi terdengar di belakang. "Apa yang kamu cari?" Suara berat itu menusuk telinganya. Dinda terlonjak. Tuan Danai berdiri di ambang pintu dengan wajah datar, namun sorot matanya gelap. Dinda gugup, mencoba mencari alasan. "Saya hanya ingin mengambil sapu kecil. Ada debu di meja belakang. Kalau butuh apa-apa, tanya langsung padaku. Jangan masuk ke sini tanpa izin." Dinda mengangguk cepat dan berlalu sambil menahan nafas. Tapi sejak kejadian itu, ia tahu majikannya kini waspada. Setiap langkahnya terasa diawasi. Setiap geraknya seperti dipantau. Bahkan kamera kecil yang sebelumnya ia anggap hanya alat keamanan, kini terasa seperti mata-mata yang mengintainya tanpa henti. Malam ke-15 datang lebih dingin dari biasanya. Dinda terbangun pukul 2 dini hari karena suara seperti pintu digesek pelan. Ia menahan nafas dan berdoa dalam hati. Tapi tak ada langkah mendekat. Hanya keheningan yang mencekam. Ia pun mengambil Quran kecil dari koper dan membacanya lirih sambil menangis tertahan. Pagi harinya, ia memutuskan untuk menulis surat dalam bahasa Indonesia, ditujukan kepada staf agensi yang dulu menjemputnya di bandara. Surat itu ia sembunyikan dalam tas belanja, berharap bisa menitipkannya lewat sopir rumah saat ia pergi ke pasar esok hari. Tapi saat sedang menyelipkan surat itu, Dinda mendapati sebuah kamera kecil di balik vas bunga dekat pintu. Pandangannya buram. Tangannya gemetar. Ia dipantau, bahkan di tempat paling pribadi sekalipun. Ketika hari pasar tiba, harapan Dinda pupus. Ternyata sopir diganti. Kali ini bukan pria tua berperawakan ramah seperti biasanya, tapi pria muda berbadan kekar yang tak banyak bicara. Ia tak membuka jendela mobil, tak menoleh, hanya memutar lagu keras-keras sepanjang perjalanan. Dinda tahu, ini bukan lagi tentang pekerjaan. Ini sudah masuk ranah teror psikologis. Dan saat ia kembali ke rumah, semua tas belanjanya diperiksa. Bahkan plastik berisi sayur pun dibuka dan diperiksa satu persatu. Surat yang ia selipkan sudah hilang. Entah siapa yang menemukannya. Tapi malam itu, Tuan Danai kembali berdiri di depan kamar Dinda. Ia mengetuk 3 kali, lalu bicara dari luar pintu. "Kenapa kamu tidak bahagia di sini?" Dinda tak menjawab. "Di rumah ini, kamu istimewa. Tapi jika kamu membuatku kehilangan kepercayaan, kamu akan kehilangan lebih dari sekadar pekerjaan." Lalu langkah kaki itu menjauh, dan suara pintu utama terkunci dari luar. Dinda terduduk di lantai. Ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Bukan hanya ia tak bisa pulang, tapi kini, ia benar-benar tak punya siapa-siapa. Dan malam itu, baru saja dimulai. Hari ke-16 menjadi titik di mana Dinda benar-benar kehilangan arah. Ia mencoba menenangkan diri dengan bekerja lebih keras, berharap dengan bersikap patuh dan diam, Tuan Danai akan berhenti mengusiknya. Tapi ternyata, diamnya justru dianggap sinyal bahwa Dinda sudah mulai jinak. Pagi itu, saat Dinda sedang membersihkan ruang tamu, Tuan Danai datang dengan pakaian rapi dan parfum menyengat. Ia tersenyum kecil sambil menyerahkan selembar kertas ke tangan Dinda. "Ini jadwalmu hari ini. Ada perubahan sedikit. Kamu akan ikut denganku ke villa pribadi di luar kota. Hanya kita berdua." Jantung Dinda seketika berhenti berdetak. Mulutnya ingin menolak,
Tapi lidahnya kaku. Ia hanya bisa menatap kertas itu dengan tangan gemetar. Pergi berdua? Ke villa. Tapi Dinda tak punya pilihan. Semua jalur keluar sudah tertutup. Sore itu, mobil pribadi Tuan Danai meluncur menembus jalanan tol. Sepanjang perjalanan, Dinda duduk diam di kursi belakang, memeluk tas kecil berisi baju ganti. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya berdoa dalam hati, berharap Allah menunjukkan jalan keluar. Tiba di villa, suasana sangat sepi. Dikelilingi pepohonan rindang, tak ada satupun tetangga atau penjaga yang terlihat. Villa itu mewah, tapi sunyi seperti liang kubur. Tuan Danai berjalan masuk sambil melepas jasnya. Ia berkata santai, "Anggap saja ini liburan. Aku ingin kamu lebih dekat denganku, tanpa gangguan." Dinda berdiri di ambang pintu. Tubuhnya kaku. Tapi ia tahu, jika ia menolak, bisa saja ia takkan pernah keluar dari tempat ini. Malamnya, saat Dinda sedang mencuci tangan di dapur, Tuan Danai mendekat dari belakang. Ia tak menyentuh, hanya berdiri begitu dekat, membisikkan sesuatu di telinganya. "Aku bisa beri kamu hidup yang lebih dari sekadar jadi pembantu. Tapi kamu harus pintar memilih. Kalau kamu melawan, kamu akan rugi besar." Dinda hanya menunduk. Ia pura-pura tak paham. Tapi otaknya bekerja cepat mencari cara untuk melarikan diri. Di kamar yang telah disiapkan untuknya, Dinda menyalakan lampu kecil dan duduk di ranjang empuk yang tak memberinya rasa nyaman sedikit pun. Ia menulis di selembar tisu kamar mandi dengan lipstik merah, satu-satunya benda miliknya yang belum disita, lalu menyembunyikan tisu itu di dalam vas bunga. Siapa tahu suatu saat ada orang yang menemukannya. Malam itu, Tuan Danai menggedor pintu kamar dengan suara keras. "Dinda, bukakan pintunya." Dinda menahan nafas. Ia mendorong lemari kecil ke depan pintu, menggenggam gagang sendok tajam dari dapur yang tadi ia sembunyikan di bawah bantal. Suara dari luar makin keras. Ketukan berubah menjadi hantaman. Tapi kemudian, suara itu berhenti. Hening. Beberapa menit kemudian, terdengar suara mobil dinyalakan. Lalu, villa kembali sunyi. Dinda tak tahu kemana majikannya pergi. Tapi satu hal yang ia sadari, ini bukan soal kerja lagi. Ini soal nyawa. Jika malam itu pintu terbuka, mungkin kisah hidupnya sudah berakhir. Ia memejamkan mata, menahan isak yang nyaris pecah. Tapi belum sempat tenang. Suara ponsel tua berdering dari bawah ranjang. Ponsel itu bukan miliknya. Dengan tangan gemetar, ia tarik benda kecil itu dari sela-sela kasur. Layarnya retak, tapi masih menyala. Ada satu pesan masuk. "Aku tahu kamu tidak nyaman. Tapi kamu tak bisa kabur. Jangan buat aku berubah menjadi orang lain." Pesan itu, dari Tuan Danai. Langit pagi di villa itu tampak seperti lukisan kelabu. Dinda terbangun dengan mata sembab dan tubuh lelah. Seolah semalam ia berperang dengan kenyataan yang tak bisa dimenangkan. Ponsel retak itu masih ia genggam. Pesan dari Tuan Danai terus berputar di kepalanya, menyisakan satu rasa, takut. Pagi itu tak ada suara. Tak ada langkah kaki. Tak ada mobil. Villa terasa kosong. Dinda memberanikan diri membuka pintu, melangkah pelan menuju ruang tamu. Tak ada siapapun. Tapi kopi di meja masih hangat. Itu berarti Tuan Danai masih di sekitar, mengawasi diam-diam. Dengan cepat, Dinda menyelinap ke ruang belakang, mencari apapun yang bisa membantunya kabur. Ia menemukan jaket tua, dompet kecil kosong, dan sebuah kunci motor yang tergantung di dinding dapur. Jantungnya berdetak cepat. Ia tak tahu milik siapa kunci itu, tapi jika ada kesempatan, ia akan lari. Namun, saat hendak keluar dari pintu belakang, suara alarm kecil berbunyi nyaring dari plafon. Dinda panik. Ia berlari kembali ke kamar. Pura-pura sedang mengganti spray saat suara langkah cepat mendekat. Tuan Danai muncul di ambang pintu, dengan raut wajah murka. "Kamu pikir aku bodoh? Kamu kira aku tidak tahu kamu menyentuh kunci motor itu?" Dinda menunduk, tak menjawab. Tapi dari balik matanya yang sembab, keberanian mulai tumbuh perlahan.
Ia tahu, ia tak bisa terus diam. Ia harus melawan, meski hanya sedikit. Kenapa kamu lakukan ini, Tuan? Saya cuma ingin kerja. Bukan ini. Suara Dinda gemetar, tapi matanya tak beralih. Tuan Danai menatapnya lekat-lekat. Wajahnya seketika berubah datar. Karena kamu berbeda dari yang lain. Kamu lembut. Kamu patuh. Tapi kamu keras kepala. Tuan Danai melangkah maju, tapi sebelum ia menyentuh Dinda, suara dering ponsel retak kembali terdengar. Kali ini, dari saku Dinda sendiri. Ia buru-buru mengambilnya. Ada pesan masuk, dari nomor tak dikenal. Dinda, kamu masih di villa? Kami dari agensi. Kamu tidak mengirim laporan 2 minggu. Majikanmu juga tidak merespons. Harap segera hubungi kami. Jantung Dinda hampir melompat. Tapi ia tahu, ini bisa jadi jebakan. Atau bisa jadi secercah harapan. Ia menoleh pada Tuan Danai, yang kini memperhatikan dari kejauhan. Tatapannya tak seperti biasanya. Wajahnya seperti orang yang sedang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih gelap. Tanpa berkata apa-apa, Tuan Danai keluar dari kamar. Suara langkahnya berat, penuh tekanan. Saat pintu menutup, Dinda segera mengunci kembali dan mengutak-atik ponsel. Ia mencoba membalas pesan itu. Saya Dinda. Masih di villa. Tolong bantu saya pulang. Ini darurat. Tapi sinyal lemah. Pesannya tak terkirim. Ia naik ke loteng, mendekat ke jendela, mengangkat tangan tinggi-tinggi. Akhirnya, satu bar sinyal muncul. Ia tekan tombol kirim dengan jari gemetar. Beberapa detik berlalu, pesan terkirim. Ia turun dengan cepat, menyembunyikan ponsel di balik bantal, lalu bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Sore harinya, Tuan Danai muncul kembali. Ia mengajak Dinda makan malam di balkon. Sambil menyantap makanan, ia tiba-tiba berkata dengan nada pelan. Kamu tahu, aku pernah jatuh cinta pada TKW sebelumnya. Tapi dia terlalu pintar. Dia pergi. Dan sampai hari ini, aku belum memaafkannya. Dinda menggenggam sendok erat-erat. Jangan sampai kamu mengulang kesalahan yang sama. Langit senja menjadi saksi tatapan penuh ancaman itu. Tapi Dinda sudah menanam satu benih kecil di semesta, harapan. Dan malam ini, ia hanya bisa menunggu. Apakah pesan itu sampai, atau tidak pernah benar-benar terkirim? Malam kembali menyelimuti villa dengan kesunyian yang menakutkan. Di luar, suara serangga hutan seperti nyanyian kematian. Dinda duduk di sudut kamar, menggenggam Al-Quran kecil yang selalu ia bawa sejak berangkat dari Jakarta. Dalam hati ia berdoa, semoga pesan tadi benar-benar sampai, dan tidak dihapus oleh siapapun yang mengawasinya. Tiba-tiba, suara mobil terdengar dari kejauhan. Lampu depan villa menyala terang. Dinda berlari ke balik tirai jendela. 2 orang pria keluar dari mobil, bukan Tuan Danai, dan salah satunya mengenakan seragam agensi. Dinda hampir berteriak, namun segera menutup mulutnya. Ini bisa jadi penyelamat. Atau justru jebakan lainnya. Beberapa menit berlalu. Pintu villa diketuk keras. Fun Danai, kami dari agensi tenaga kerja. Harap buka pintu sekarang juga. Tak ada jawaban. Dinda merapat ke dinding. Telinganya menempel pada kayu tipis kamar. Jantungnya berdetak tak karuan. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat. Bukan dari depan villa, tapi dari belakang kamar. Pintu rahasia terbuka perlahan, dan Tuan Danai muncul dari balik lemari kayu dengan wajah penuh kemarahan. Siapa yang suruh kamu menghubungi mereka? Suara itu rendah, namun mengandung api. Dinda tak menjawab. Ia hanya mundur pelan. Matanya terus mencari celah. Kamu pikir mereka akan bisa selamatkan kamu? Terlambat. Semua sudah terlambat. Namun sebelum Tuan Danai sempat melangkah lebih jauh, suara pintu utama dibuka paksa dari depan. 2 petugas agensi dan 1 polisi lokal mendobrak masuk. Dalam sekejap, suasana berubah menjadi kacau. Diam di tempat. Angkat tanganmu. Tuan Danai sempat melawan,
Namun tak lama. Polisi berhasil membekuknya setelah pergulatan singkat. Dinda terduduk di lantai, menangis terisak. Tubuhnya gemetar. Tapi akhirnya, suara yang selama ini ia harapkan, akhirnya terdengar. Kami datang untukmu, Dinda. Maaf kami terlambat. Beberapa jam kemudian, ia duduk di kursi kantor agensi di Bangkok, mengenakan selimut tipis dan segelas teh hangat di tangan. Tak banyak bicara, hanya mata yang terus menatap kosong ke dinding. Petugas agensi mencoba menenangkan, mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja, dan mereka akan segera mengurus kepulangannya ke Indonesia. Tapi luka yang ada di dalam hati Dinda tidak bisa sembuh dalam sehari. 2 minggu di Thailand terasa seperti 2 tahun di neraka. Ia kehilangan rasa percaya, kehilangan tidur, bahkan kehilangan sebagian dirinya yang dulu penuh semangat. Namun, satu hal yang tidak hilang adalah keyakinannya kepada Allah. Pagi itu, sebelum pesawatnya berangkat, Dinda berdiri di pinggir bandara, menatap langit yang perlahan berubah terang. Ia menutup matanya, mengucap syukur dalam diam. Dan untuk pertama kalinya sejak tiba di Thailand, ia merasa benar-benar bebas. Terima kasih sudah menyimak kisah ini hingga akhir. Semoga cerita tadi bisa menjadi pelajaran, bahwa di balik senyum manis, bisa tersembunyi niat gelap yang tak pernah kita duga. Jika kisah ini menyentuh hati kamu, jangan lupa untuk like, tuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad di kolom komentar, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah nyata yang membuka mata dan menampar hati. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.